Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman tani dimanapun kita berada. Kembali lagi bersama kami dalam Todi Petra Channel. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai budidaya semangka lagi teman-teman, yaitu mengenai hal-hal yang dapat menunjang pertumbuhan tanaman semangka teman-teman. Namun sebelum kita bahas lebih jauh, bagi teman-teman yang baru bergabung dan baru menemukan channel kami ini, untuk mendukung kami agar mengupload video-video setiap harinya terkait dengan budidaya semangka maupun tentang pertanian lainnya, untuk subscribe tombol merah di bawah, dan juga like, komen, dan share video ini di media sosial teman-teman tani masing-masing. Selamat menyaksikan dan semoga video ini bermanfaat. Baiklah teman-teman tani, seperti yang kita bahas di awal tadi, bahwa pada video kali ini kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang menunjang pertumbuhan tanaman semangka teman-teman dalam budidaya semangka. Sambil menjelaskan supaya lebih teman-teman tidak bosan melihat wajah kami, kita langsung sambil melihat budidaya semangka kami ya teman-teman, yang sudah berumur 59 hari setelah tanam teman-teman. Baiklah teman-teman tani, dalam budidaya semangka ini ada beberapa hal yang menunjang pertumbuhan tanaman semangka kita ini teman-teman. Apa saja hal-hal tersebut? Antara satu faktor dengan faktor yang lain itu saling mendukung. Kita tidak bisa meninggalkan salah satu faktor yang kami jelaskan ini dalam budidaya semangka. Karena kalau salah satu faktor saja kita tinggalkan dan kita tidak lakukan terhadap dalam budidaya semangka, hal tersebut akan mengakibatkan pertumbuhan semangka kita kurang bagus atau kurang baik nantinya teman-teman. Apa saja faktor-faktor tersebut? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama yaitu pH tanah teman-teman. Dalam membudidayakan tanaman, pH tanah ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman teman-teman. pH tanah maksudnya adalah tingkat keasaman tanah. Agar pertumbuhan tanaman baik dan bagus sesuai dengan yang kita harapkan, itu pH tanah harus netral teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin mengukur pH tanah itu bisa menggunakan alat ukur pH tanah. pH tanah ini jika terlalu tinggi juga akan mengakibatkan pertumbuhan tidak normal. Jika terlalu rendah juga akan mengakibatkan pertumbuhan semangka tidak normal teman-teman. Dua hal tersebut mengakibatkan tanaman tidak maksimal dalam penyerapan unsur hara dalam budidaya semangka. Unsur hara inilah hal pertama atau hal yang sangat mendukung dan menunjang pertumbuhan budidaya semangka. Faktor yang kedua yaitu pemupukan. Setiap tanaman pasti membutuhkan unsur hara sebagai makanan penunjang bagi mereka. Makanan utama tanaman ini yaitu air dan cahaya matahari teman-teman. Namun mereka tidak akan hidup dengan bagus hanya dengan dua hal tersebut. Tapi tanaman juga membutuhkan unsur hara lain, yaitu NPK, nitrogen, fosfat, dan kalium. Unsur hara ini dapat terpenuhi melalui pemupukan. Dalam budidaya semangka, itu interval pemupukan 5 hari sekali teman-teman. Karena umur semangka ini yang relatif pendek, sehingga mereka membutuhkan setiap harinya makanan untuk tumbuh dan berkembang. Mengenai interval pemupukan ini bisa teman-teman lihat di salah satu video kami yang lain. Jika kita lalai dan tidak hati-hati dalam memberikan pemupukan terhadap tanaman semangka kita ini, maka pertumbuhannya akan terhambat, bahkan terganggu. Bisa-bisa mengakibatkan tanaman kita ini kerdil dan berkembang secara tidak baik teman-teman. Pemupukan ini yaitu untuk memenuhi unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Baik pada masa vegetatif maupun pada masa generatif teman-teman. Itu faktor yang kedua teman-teman. Faktor yang ketiga yaitu penyemprotan. Kalau tadi pemupukan untuk memberikan unsur hara pada tanaman, penyemprotan ini kita lakukan untuk melindungi tanaman dari hewan-hewan pengganggu dan juga penyakit layu fusarium atau gangguan jamur teman-teman. Dalam budidaya semangka ini, tanaman semangka ini selain kita beri unsur hara sebagai makanan penunjang mereka, kita juga harus memberikan perlindungan terhadap mereka, teman-teman. Karena
Jika daun tanaman semangka teman-teman sudah terkena jamur dan mendapatkan penyakit kresek daun atau busuk daun, maka pertumbuhan buahnya juga tidak akan bagus teman-teman. Seperti yang kita lihat di belakang kami ini. Insya Allah teman-teman, semangka kami ini sudah berumur 59 hari setelah tanam, tapi buahnya ini teman-teman, bisa teman-teman lihat, ini masih bisa bertambah karena daun di pangkal ini masih hidup. Ini baru terkena nih teman-teman. Jika teman-teman melakukan penyemprotan secara rutin terhadap semangka teman-teman ini, maka daun ini akan terlindungi baik dari serangan jamur maupun hewan-hewan pengganggu seperti ulat, kumbang pengerek daun, dan hewan-hewan lain yang dapat mengganggu daun semangka kita ini. Penyemprotan itu sangat juga berpengaruh terhadap pertumbuhan budidaya semangka. Jika kita melakukan penyemprotan dengan rutin dan teratur, tentu akan memberikan perlindungan terhadap tanaman semangka kita, sehingga tanaman semangka kita tidak akan terganggu pertumbuhannya. Faktor yang keempat yaitu perawatan. Jika kita sudah melakukan jika pH tanah kita sudah netral, kita sudah memberikan pemupukan yang tepat, kita sudah memberikan perlindungan yang tepat melalui penyemprotan, tetapi ada hal lain yang perlu kita lakukan, yaitu perawatan. Perawatan ini meliputi yang pertama yaitu topping. Perawatan ini yang menunjang pertumbuhan semangka yaitu yang pertama itu teman-teman, pemangkasan cabang. Pemangkasan cabang yang kita lakukan terhadap tanaman semangka kita ini yaitu dengan membuang cabang-cabang yang tidak produktif atau tidak berguna dalam pertumbuhan buah semangka ini. Dalam budidaya semangka, cabang-cabang yang kita buang itu yaitu cabang-cabang yang berada di bawah buah seperti ini teman-teman. Jadi cabang-cabang yang kita pangkas itu adalah cabang yang berada di bawah buah. Nih, dia biasanya di ketiak-ketiak daun ini ada cabang nih teman-teman. Nah, kalau di atas buah itu kami biarkan saja, karena hal tersebut tidak akan terlalu berdampak terhadap pertumbuhan buah semangka kita. Kalau teman-teman yang ingin menghidupkan buah lebih dari satu, misalkan semangka non biji atau semangka inul, itu salah satu pemangkasan yang menunjang pertumbuhan semangka yaitu topping, yaitu pemangkasan pucuk yang kita lakukan saat umur semangka kita ini 15 hari setelah tanam sampai 20 hari setelah tanam. Topping ini kita lakukan jika kita ingin menghidupkan dua buah dalam satu batang tanaman. Biasanya itu untuk semangka non biji dan semangka inul teman-teman. Kalau semangka seperti semangka kami sekarang, semangka jenis berbiji, itu sangat bagus menghidupkan satu cabang saja dan tidak perlu kita lakukan topping. Perawatan selanjutnya yang dapat kita lakukan yaitu pemangkasan buah teman-teman. Jadi buah pada tanaman semangka ini harus dihidupkan di cabang yang ideal atau cabang yang seharusnya kita hidupkan agar pertumbuhan buah ini bagus. Pemangkasan buah ini yaitu membuang buah-buah yang berada di pangkal tanaman. Misalnya di cabang kelima ini udah ada buah, itu kita buang. Pemangkasan buah ini bertujuan untuk menghidupkan buah yang ideal untuk dihidupkan. Biasanya kalau pada semangka berbiji seperti ini, itu kalau kita tidak melakukan topping, cabang idealnya itu di cabang ke-10 ke atas teman-teman, minimal di cabang ke-10. Selanjutnya setelah perawatan, hal yang menunjang pertumbuhan tanaman semangka kita yaitu kelembaban tanah teman-teman. Jadi teman-teman dalam membudidayakan semangka juga harus memperhatikan kelembaban tanah kita. Jangan sampai tanah atau lahan kita dalam membudidayakan semangka terlalu lembab. Hal tersebut akan mengakibatkan semangka mudah terserang jamur dan kita susah untuk mengantisipasinya. Semangka kita pada masa vegetatif atau vegetatif awal baru pindah tanam dari tempat pembibitan ke lahan tanam, tentu kita perlu juga memperhatikan kelembaban tanah. Jangan sampai tanah itu terlalu lembab yang akan mengakibatkan susahnya akar tanaman untuk menjalar, sehingga hal tersebut akan mengganggu pertumbuhan tanaman semangka kita. Jika teman-teman memperhatikan kelembaban tanah saat membudidayakan semangka, tentu hal tersebut akan menunjang pertumbuhan tanaman semangka kita. Yang terakhir yaitu ketelatenan kita dalam membudidayakan semangka teman-teman. Ini adalah hal pokok yang sangat menunjang pertumbuhan tanaman semangka kita.
kita sebagai petani harus telaten dalam membudidayakan semangka ini. Baik dalam hal penyemprotan, baik itu dalam hal pemupukan, dan juga dalam hal perawatan. Perawatan bukan hanya pemangkasan buah dan pemangkasan daun. Perawatan lain, ketelatenan yang perlu kita perhatikan yaitu membuang gulma-gulma yang berada di sekitaran lubang tanam seperti ini. Ini nggak ada gulma lagi, ini seperti ini teman-teman, harus kita buang gulmanya. Dan juga membalikkan pucuk semangka kita ini, membalikkan seperti ini teman-teman. Kalau masa-masa generatif itu pucuknya ini sangat panjang menjalar ke parit seperti ini. Jadi perlu kita lakukan pembalikan seperti itu. Hal tersebut pun akan berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman semangka kita. Jika pada masa vegetatif teman-teman tidak membalikkan pucuk tersebut dan pucuknya rusak sebelum buahnya membesar, itu akan mengakibatkan gangguan pertumbuhan juga terhadap tanaman buah semangka kita ini. Jadi ke-6 hal tersebut harus teman-teman lakukan dalam budidaya semangka yang akan menunjang pertumbuhan tanaman semangka kita baik pada masa generatif maupun pada masa vegetatif. Baiklah teman-teman tani semuanya, demikianlah penjelasan kita pada video kali ini, yaitu mengenai hal-hal atau faktor-faktor yang dapat menunjang pertumbuhan tanaman semangka pada budidaya semangka. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan video ini dapat menjadi pembelajaran bagi petani-petani pemula dan teman-teman yang ingin membudidayakan semangka di tempatnya masing-masing. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.